karena saya tahu saya bodoh ya, mau nggak mau baca buku ya. Jadi gimana caranya kita pinter bareng, gue cariin dah kalau lo mau butuh apa gitu. Barusan kan kita lihat ada menteri yang, wah nggak pernah buku karena nggak ada buku yang bisa menyelesaikan persoalan hari ini. Iya emang nggak ada yang gitu kali. Kalau gue baca buku itu emang patternnya atau pengalaman yang kemudian diinternalisasi jadi sesuatu, kan wisdom yang keluar. Yang paling penting tuh ngomongin sesuatu hal yang blue ocean, semua orang ngalamin, tapi jarang yang ngomongin gitu. Gue bapak-bapak banget ya, apa gue sekarang udah jadi bapak ya, gue gampang capek ya. Begini kayak duduk di sofa ketiduran. Nah, lo sebagai bapak-bapak, apa yang bisa lo katakan kepada bapak-bapak yang baru mau jadi bapak-bapak? Senen ya? Senen ya? Dekat itu ya, apa? Dulu atrium itu ya? Iya, pas. Pas itu legenda yang hilang tuh. Apanya? Atrium itu. Oh iya, terakhir sono nyari spare part Panther, ngeri banget. Masih sampai sekarang kan? Masih? Gue spare part mini nggak? Kalau lagi nggak bisa import ya, atau bengkelnya kosong, cadangan ketiga lah itu. Ngeri sono. Apa karena saya bawa istri kemarin ya? Ngeri banget. Kenapa? Gelap. Oh iya. Kayak Bronx banget. Betul Bronx. Dan punya ini sih, punya apa? Aura yang lain gitu. Aura jahat ya. Iya, benar. Udah pulang aja yuk. Jadi born and rise di Depok. Di Depok mana persisnya? Pertama. James nih, Bapak James ini. Apa aja Pak? Nggak ngaruh, udah open kemarin. Sebelumnya kan Anonymous. Sekarang mah Gatot, James apa aja. Brad Pitt juga boleh. Nggak pilihan jadi Raden Gatot Prabowo jadi James Jan Markus. Wah, itu kayak dua semesta yang beda. Ya sama, ya mungkin Belanda yang itu ya. Jadi deketin kali ya. Oke. Iya, apa namanya, ini bangsawan Jawa, ini Bangsawan Belanda. Dan Depok kan menyatukan itu kan? Nggak tahu, Bangsawan asal Pak itu Pak. Belanda. Keren. Tapi teman-teman saya yang namanya, yang nama panggung itu aneh-aneh. Nuang 2000, Yayat Plafon, Munawir bin Sabin. Saya doang boleh ya. Sampai karyawan-karyawan juga Anonymous. Oh, pakai nama Iya. Kemarin apa ya? Ada robot siapa ya, lupa. Ada Simon Sarjana. Tapi kalau dalam konteks yang lebih matang atau dewasa, nama belakang itu kan identitas profesi itu biasanya. Gue nih biasanya nih ya, Rahmat Ledeng. Nyimpen di handphone ya? Iya, Udin AC. Iya. Terus apa lagi gue? Yadi Cleo. Iya, Polo Bengkel. Nah, itu udah gue ngerasa ini fase bapak-bapak nih, jadi mencatatnya berdasarkan profesi dan kebutuhan harian. Iya, saya ngelakuin itu pas umur 35 tuh. Kok begini amat ya? Scroll. Yadi doang. Ketika lo menemukan bahwa identitas itu perlu dianonimkan, lalu kemudian sekarang kebuka, apa yang memicu itu? Kasus. Oh, ada kasus lah. Ada salah satu co-founder ya, kan nikah lagi tuh. Terus inilah apa namanya, pilihannya antara kita di doxing atau kita reveal aja. Sebelum di doxing dan bisa berbahaya. Dalam dulu abis itu ya. Deddy Kobuzer nelfon, mau nggak close the door? Kayaknya dia tahu kasusnya nih gitu. Pertama kan dulu masih pakai papet Pak. Iya. Kayak Sesame Street gitu. Ini aja deh pakai papet. Oh gila Pak, gue ngomong boneka. Wah reveal nih, udah nih reveal dari situ. Tapi cuma bertiga. Satu lagi di belakang, nggak muat soalnya mejanya. Ruangannya. Nggak muat. Di situ reveal. Tapi sampai strategi kemudian reveal itu dilakukan, ada yang berpengaruh nggak dengan apa yang selama ini dijalankan? Tadinya ada kirain, wah kan terkenal yang rasanya. Ternyata nggak segitunya. Ada kan kayak, terlebih lagi itu kan kasus ya, kayak keluar nih kayaknya, oh ini dia nih orangnya. Pas sempet 3 hari nggak keluar rumah tuh, pas keluar kayak, nggak ada yang kenal. Aman. Iya. Kok gini? Tapi enaknya dulu kan nggak bisa meeting. Meetingnya Zoom terus. Ya. Sekarang mah bisa, alhamdulillah. Bisa ketemu, bisa ngobrol. Ya. Itu bedanya itu. Tapi meeting Zoom juga kan karena situasi waktu itu kan? Pandemi. Udah kan? rada-reda. Udah agak reda. Udah reda. 2022 itu. Wah, kalau cerita mah lucu ya. Pas ngalamin mah, aduh.
Kedombrang-dombrang. Aduh, PR-nya susah banget itu. Uh. Tapi lo sampai menemukan kemudian bapak-bapak ini jadi platform. Gue kemudian ngajar kan kemarin. Dan oleh mahasiswa gue itu dipilih untuk studi kasus. Kami kan belajar soal bisnis model kanvas. Ya, simple lah, sederhana ya anak semester 3 belajar gitu kan. Ini kira-kira unique value-nya di mana sih? Dia start dari channel kah atau dari customer kah? Atau dari kecakapan yang dia miliki. Jadi nebak-nebak aja sih anak-anak itu. Nah sekarang gue mau konfirmasi. Siap-siap kecewa. Itu gimana? Apakah secara strict pakai teori BMC itu atau? Belakangan disempurnain. Oke. Iya, jadi awalnya mah si Agus nih temen TK saya, dia selalu ngebahas saham mulu kan. Saham. Dia emang kerja di IDX juga kan. Dulu saya sempat jadi broker saham juga, tapi di pasar modal yang future. Oke. Hang Seng. Pas lulus kuliah? Lulus kuliah. Oke, itu kayaknya lapangan pekerjaan yang paling terbuka. Kalau bener duitnya banyak. Benar kalau bener. Iya. Nah dari situ, saya masih percaya tuh kalau pasar modal tempatnya uang. Terus, tapi kayaknya gue salah instrumen deh nih. Nanya si Agus, Gus boleh nggak gue ajarin saham gitu. Datang ke rumah aja Pak, kebetulan dia lagi bolos waktu itu. Bukan bolos sih, ada acara terus acaranya cancel. Emang kerjaan dia tuh apa sih namanya, edukasi saham gitulah. Untuk buka apa sih namanya, kalau rekening saham tuh bilangnya, dijelasin detail gitu ya untuk awal apa fundamental gitu. Bener nih tempatnya uang. Setelah gitu dia nanya, Bapak kerja apa Pak? Dulu saya masih di Invia. Habis itu kerja Instagram gini. Emang ada uangnya ya Pak? Ada Pak, banyak ternyata. Saya dari Alibaba di situ terima gajinya lumayan gitu. Berarti mereka mampu. Saya pro hiring kedua tuh Pak waktu itu di Invia. Itu ada sebelumnya orang bisnis. Oh gitu, jelasin. Yaudah Pak, bikin yuk sama saya tentang saham ya. Di Instagram itu? Di Instagram. Lagu udah rame tuh, waktu itu udah ada si Akar kan, Joska. Ada siapa lagi waktu itu, ada Get Rich dan lain-lain. Saya pikirin dulu deh Pak, soalnya kan kalau mau mulai itu saya tuh mesti minimal suka dah, nggak usah sampai passion dah. Habis suka, ngerti nih. Nomor 3 ngerti marketnya. Nomor 2 ada skillnya dah. Ini saya nggak ngerti marketnya siapa nih, audiensnya siapa nih kalau ngomongin saham. Izinin kita riset dulu dah, patungan tuh 750.000, 250.000 berdua. Itu bikin riset? 1,5 juta tuh. Riset, tapi executive summary-nya di saya. Brand perempuan ternyata, yang emang audiensnya yang suka tentang investasi saham gitu ya. Pas saya kagak ngerti Pak perempuan, Pak mau gimana ini ya. Udah tuh 3 bulan ngobrol-ngobrol, akhirnya kayak harus jalan nih. Yang ngelihat 1-2 orang juga nggak apa-apa dah gitu. Akhirnya di jembatan mau nyebrang dari kantor dia. Gini aja deh Pak, saya bilang marketnya kita aja mau nggak? Maksudnya? Ya bapak-bapak tanggung kayak kita ya, pinter kagak, bodoh kagak, kaya kagak juga, miskin juga kagak ya. Sudah tanggung lah ya. Tanggung. Di kantor juga tinggi enggak juga, rendah juga enggak, udah umur segitu kan, 30 mau ke 40 tuh. Bapak-bapak ya udah deh. Dia bikin email, saya langsung bikin akun. Terus dia ngerasa nih kalau ngomong saham doang kayaknya nggak menarik nih. Saya undang teman-teman saya yang lain, ada Nuang 2000 tuh teman kuliah. Sempat juga di Alibaba bareng, terus ada dulu si Steno juga di Alibaba juga, teman SMP saya. Wah ini link Alibaba nih kayaknya? Iya, saya ajak-ajakin juga dulu. Lagi butuh orang, siapa nih yang bisa nih Alibaba. Lumayan banyak tuh. Terus ada teman kerja, Yayat Plafon. 2 kali ngantor sama dia tuh, dua-duanya bangkrut. Yang satu duitnya habis, yang satu ya investornya udahan lah. Buat game di Apple waktu itu tuh. Terus ada temen SMA, udah masuk tuh. Udah bikin setahun jalan tanpa bentukan PT. Terus ini ada coba caper yuk, nyari siapa tahu bisa jadi duit. Bikin ini konten review produk-produk Tokopedia, yang nyaut beli-beli. Kunci setahun ya, alhamdulillah. Dealcom. Oke, selamatlah setahun. Iya. Habis itu udah baru bulan ke-3, ke-4, ke-6 ya tuh be exact. Kayaknya ya, di bulan-bulan segitu baru bikin manifestonya. Bikin Golden Circle. Itu tahun berapa berarti? Setelah bangun 2020, Januari bikin, Februari pandemi. Udah habis itu. Jadi menjelang akhir tahun itu bikin manifestonya?
Iya. Setelah kayaknya ada tanggung jawab ya ketika ada klien masuk segala macam, kita juga mesti ini. Terus mahalin aja kali ya red card ya. Ini pertimbangan waktu itu ada 2. Nomor 1 kita masih kerja semua, jadi nggak rely on sama ini. Nomor 2 biar brand-brand yang ngeri-ngeri nggak masuk gitu, kayak pembesar, pengecil. Jadi memfilter. Iya langsung berasa tuh, Okay. nggak berani masuk mereka kayak gitu-gitu. Udah the rest is history. Tapi sampai pada titik bahwa bapak-bapak ini menjadi sebuah unique value ya, yang kemudian dikembangkan sebagai, ya terus kemudian ada turunan-turunannya kan. Yes. Iya. Itu gimana? Event segala macam. Unique value setelah ini ya, setelah balik lagi ya klien datang, akhirnya kita bagi bapak-bapak per kategori. Habis itu kita sadar kita nggak pinter-pinter amat ya. jadi hire line. Hire iya antara hire atau collab. Oke. Jadi sadar nggak pinter, terus ngelihat akhirnya ya udah misalkan ada dokter nih, dokter Dexa waktu itu. Ya. Terus ada soal keuangan kita sama Getrich atau sama Philip Mulyana gitu. Jadi kita bilangnya tuh kita bapak-bapak ID tapi bukan yang si paling bapak-bapak nih. Kita mah hub aja gitu. Ya. Jadi gimana caranya kita pinter bareng, gue cariin dah kalau lo mau butuh apa gitu. Gitu. Jadi kerjasama aja. Oke. Jadi itu kalau balik ke tadi ya, BMC itu partnernya ya, Iya. key partnership-nya ya. Iya, yang kiri ya berarti. Oh iya. Ini gue sambil ngajar anak kuliah nih. Iya. Yang kiri. Tapi aktivitas yang lo lakukan dengan resources yang lo miliki dan dibantu dengan partner itu, sampai kapan lo ngerasa bahwa oh ini berhasil nih menembus segmen audiens yang lo sasar? Berhasil. Kalau bisnis kan berarti kan revenue ya. Iya, ukurannya revenue. Nomor 1 itu. Nomor 2 jumlah followers naik. Oh, naik ya. Iya, Itu engagement ukuran rate naik dari 3% jadi 7%. Terus ini apa namanya? Yang paling kalau buat saya ya, karena ngejarnya kan kalau semuanya kan angka tuh ya, apa yang susah diukur tapi nggak semua orang bisa. DM rame sama komen. Oh, itu ukuran Ukuran kalau buat saya tuh, karena kan like kan cuma gini doang aja ya. Iya. Terus kalau share lumayan tuh. Ada effortnya apalagi kalau dia sembari nulis di story gitu. Tapi kalau dia sampai komen, engage itu ke tahap conversation berikutnya ya. Gitu. Jadi gimana caranya nih yang saya bikin sebenarnya bentuknya Zahiri mah komunitas ya. Tapi kalau komunitas kayaknya kurang gede kali ya. Jadi saya harus bikin loyal fans nih gitu. Makanya ada karakternya kan masing-masing tuh. Oke. Ada sesuatu untuk defensin gitu sebenarnya gitu arahnya mah. Jadi audiensnya sendiri dikategorikan ada berapa berarti kan, kayak kalau kan ada yang ya datang pergi aja, ada yang loyal, ada yang fanatik. Berarti convert ke yang biasa terus ke loyal ke fanatik itu caranya gimana? Agak susah ngukurnya ya. Tapi biasanya polanya tuh datang tuh karena jobs. Itu paling gampang untuk convert untuk dari audiens biasa sampai dia minimal datang ke home dah gitu ya. Habis itu dia sampai engage ke conversation tuh biasanya dari jobs, nanti baru konten yang serius tuh. Oke. Habis itu ketika dia jadi loyal ketika DM atau komennya dibalas. Engage banget tuh. Oke. Itu kenapa lo harus mewajibkan DM itu harus dibales? Iya. Harus tuh. Terlepas itu ngaruh ke algoritma ya. Saya tahu juga baru belakangan sih. Lumayan juga ini ya. Ini apa namanya? Mereka jadi pas kasus itu berasa banget tuh. Yang belain banyak banget. Itu kan kasus pribadi lah ya. Iya. Kita nggak punya kontrol di situ gitu ya. Tapi banyak yang belain. Jadi ketahunya tuh kita punya Discord nih. Membernya 11 ribuan kalau nggak salah. Oke. Oh, gede ya. Banyak ini infotainment, orang kepo masuk. Kalau teman-teman di sini mau nyari tahu tentang kabar yang kemarin, apa yang baru terjadi, masuk sini. Enggak, kita nggak bisa jawab ya. Di sini mah tempatnya bukan buat begitu-begitu dah. Gitu. Kalau mau ya sini asik-asik aja, dibelain gitu Pak. Udah itu juga urusan pribadi dan lain-lain gitu. Udahlah gitu. Dibelain. Lumayan punya PR gratis. Dari orang yang akhirnya jadi loyalis dan fanatik juga ya. Saya lumayan apal tuh 100 follower pertama tuh. Oh. Iya, engage banget ngobrol, gimana kabarnya Pak gitu. Dirawat sampai hari ini? Dirawat. Ada yang ini banget. Apa? Baik banget. Believe gitu sama kita. Sementara kita kayak siapa kita ini?
Suka lucu kalau pas udah ketemu kan ya gitu. Kalau saya kenapa kecewa ya gitu bentuk kayak gini. Enggak apa bukan gitu, Mas. Saya juga nggak nyangka bentukannya gini. Tapi kan udah tua banget gitu. Karena kan tone bawaannya kan kayak wise banget gitu ya. Emang iya ya? Iyalah, itu nasihat-nasihatnya kena banget. Aduh. Oke, ini gue kayak ketemu bokap gue nih. Emang Wah, benar. lucu banget tuh ujiannya gede juga di situ tuh. Kan bagi-bagi kategori ya. Saya soal apa namanya perkembangan hidup apa bilangnya? Kalau kategori buku tuh self development Ya, self development. Itu di pojok dekat psikologi. Iya iya. Kalau Gramedia ya. Terus ini Pak, ada teman saya soal spending. Ada yang lagi saving. Ujian itu ini saya kan ngomongin memento mori waktu itu ya. Hampir mati. Itu Hampir mati. Covid ujiannya ya. Mesti walk the talk emang. Habis itu udahlah ngomongin yang beneran kita paham aja. sampai ngomongin memento mori itu kan, gue kalau lihat atau dengar kata itu inget gue ke Magelang. Kenapa? Karena ada makam tulisannya memento mori. Keren. Keren banget. Keren banget itu. Tapi emang itu wah, gila inget mati. Harus. Ya gini-gini mah ya, elah. Tapi proses kemudian tadi kan engagement bisa sangat tinggi ya. Berapa tadi? 7 ya? 7. Untuk rate-nya itu mempertahankan atau menuju situnya gimana? Biasanya kan bahkan cuma 1 atau 0, orang engagement itu. Iya, ya makin gede followersnya ya pasti Makin turun. ya makin pembaginya makin gede kan. Yang nomor 1 ya yang kalau saya ngelihat ya nggak semua orang mau melakukan ya istiqomah ya. Sehari 5 konten, story 10 tuh kayaknya modal saya itu doang tuh. Oke. Kekeh. Itu jagain ya. Saya coba beberapa bikin IP yang lain gitu ya, atau nggak bantu consulting dan lain-lain. Coba ini dulu aja dah yang paling fundamental. Formula yang udah proven ya. Iya, kuantitas dulu dah. Habis itu A/B testing. Kalau emang ternyata nggak butuh sebanyak itu, ya dikurangin aja. Gitu. Terus ini salah satu alasan saya suka Instagram ya. Cuman itu doang, platform itu doang yang ngejelasin siapa follower saya. Di dashboardnya. Bukan. Misalnya ya visualnya. Oke. Paling gampang pakai laptop sebenarnya. Dipencet followersnya siapa, nanti dipencet tuh, nanti kan kebuka tuh siapa aja. Atau enggak yang sebenarnya ini udah kurang relevan sih. Kita kan misalkan pencet mereka tuh apa profilnya, kita tahu ulang tahunnya kapan Pak. Kita tahu dia anaknya berapa, dia manggil suaminya apa. Itu kebuka? Iya kan saya kepo, liatin konten satu-satu. Itu yang lumayan pembeda buat saya sih, karena saya ngelakuin itu manual. Oke. Dan itu lo jadi kayak tahu betul siapa yang follow akun itu ya? Iya, jadi dia pinter apa kagak. Kalau pinter saya captionnya nggak panjang-panjang, terus ngebahasnya apa. Terus kalau dia ekonominya ke B ke C atau ke A gitu, misalkan saya bagi, misalkan hari Senin buat yang B, yang ini gitu-gitu dah. Seru tuh. Pernah ke Gojek ya, itu saya bikin Excel itu Pak. Oke, sendiri, manual? Manual. Oke. Kan followernya jutaan? Iya, ngambil, ya biasa dah. Sampling ya? Sampling. Berapa persen ngambilnya? Tingkat kepercayaan diri 95, ngambilnya berapa ya? 5 kalau nggak salah deh. Makanya pakai kalkulator sampel. Masih bisa ya, manual aja. dapat itu ya. Iya. Tapi terus kena ya? Kena. Coba ke IP lain segala macam. Kalau consulting juga pakai. Nih, coba nih. Paling enak ngobrol sama agency kan. Jelasin, Mas kalau jelasin audiens gimana Mas? Nih apa namanya SAS gini. Oke. Kalau saya pakai gambar, dar, pakai hijab, rumahnya kayak gimana. Visual ya? Visual. Kita tahu keadaan rumahnya tuh hordengnya dia judging sih. Tapi setidaknya itu kan ada yang data lah. Iya, rata-rata dapat lah. Anaknya berenangnya pakai kutang atau pakai baju renang. Ngaruh tuh. Iya, parkir motornya di teras atau di ruang tamu. Bener, makin ke dalam makin itu tuh turun. Makin turun face-nya ya. Ada yang ke dapur, Oke. Pak. Oh iya. Iya, ada yang temboknya hijau, ya gitu dah. Jadi peran riset penting banget ya sebelum kemudian menemukan konten yang di-deliver ya. Iya, karena lulusan Alibaba kali ya, asumsi ngebunuh ya. Ya minimal punya data buat diargumenin dah gitu. Buat Dulu dites juga ya. Iya. Dulu walaupun kita bener tapi kita nggak bawa data, kalau di Alibaba Lewat. wah, Dibantai. galak. Bisa dipecat saya. Tapi Alibaba apa kabar sekarang di Indonesia ya? Kayaknya udah Kayak tinggal AliCloud deh. AliCloud ya. AliCloud. Kan dulu ada UC Browser. Saya di UC Browser. Oh, gue sempet nyaris.
Jadi untung gue nggak buka LinkedIn ya. Gue ada LinkedIn tapi cuman parkir doang. Gue buka 2 tahun kemudian. Jadi ada tawaran. Pokoknya sekantor kita ya. Iya. Baru gue buka 2 tahun. Hah? Ini tahun berapa? Oh 2 tahun. Nggak jadi. Dulu saya angkatan kedua tuh. Kan itu tahun 2014-15an gitu kan? Iya. Ya betul. Benar, Persis benar. gue. Bener. 12 orang semeja doang dulu Alibaba Indonesia tuh. Kecil, UC browser. Dulu saya sempatnya di apps dulu, Ya, sempat apps. baru ke browser. Dia kan sempat nyari pemret tuh kemana-mana. Iya. Wah, kacau Pak. Untung nggak masuk. Iya. Jorok mainnya. Perusahaan Cina kan begitu. Jorok. Banyak lah yang bilang begitu. Jorok, tapi ya jorok, sudah. jorok. Tapi lo banyak belajar dari situ kan? Setidaknya data, riset, yang kemudian jadi pijakan untuk lo argumentasi atau bikin konten Iya. bahkan kan? Iya. Banyak banget. Dulu tuh ini kalau balas chat lama bisa dipecat. Pokoknya banyak alasan untuk mecat orang lah mereka. Dengan peraturan yang tidak tertulis gitu ya. Wake up call-nya ini ada yang meninggal waktu itu. Aduh. Jadi ini sempat jadi anak buah, terus saya pindah divisi, udah meninggal dia. Anaknya baru lahir lagi. Overwork ya? Ya qadarullah ya, maksudnya dia juga nggak tahu ya lifestyle gimana segala macam, tapi emang capek banget tuh dia 18 jam. Iya. Pas lagi di makam salaman sama istrinya, udah Mas jaga kesehatannya, ini udah ada korban. Lari saya ke tukang tempo tuh, nangis. Itu kacau. wake up call? Kayaknya resign deh nih. Abis itu ada lagi sebenarnya, abis nangis. Mau balik ke kantor, telepon sama, dulu tuh ada istilahnya 101. Ada kalau senior Indonesia dipasangin satu senior Cina gitu ya. Nah ini yang 101 saya nelpon, abis ini meeting ya, gue baru makamin temen gue ini ya, ntar bisa besok aja nggak? Gitu. Abis itu ngomong kasar. Oke. Oh itu. Sebelumnya saya nurut banget itu, yes bos banget. Abis itu udah kayak cukup udah deh. Resign, terus ke Invia mau nampung. Terus sekarang full menjadi pengelola di bapak-bapak ini. Ya Invia sembari bareng jalan develop bapak-bapak, udah jalan resign. Saya jadi direktur di bapak-bapak tuh 2-3 tahunan. Sekarang saya pengangguran, Pak. Anggur. semi, nggak nganggur ya. Udah nganggur saya udah bapak-bapak udah 3 tahun. Sekarang teman-teman yang ngurus. Udah sistemnya jalan ya. Alhamdulillah. Oh, top lah itu. Salah satu keputusan yang buruk ternyata. Jadi nganggur. November resign, Februari ini gue ngapain ya? Itu problem orang-orang pensiun tuh biasanya, atau resign dari Aduh, pekerjaan. kayak iya. Udah itu saya ngubungin temen-temen, gue kerja dong, nggak digaji nggak apa-apa deh, yang penting keluar rumah. Nggak ada yang percaya, Pak. Pakai sepedaan sekarang. Iya. Sempat nyara burung lagi. Waduh, itu belum mulai ada ikan juga. Wah, itu Istri kas saya. itu level untuk Aduh. usia tuh kayaknya. Iya. Ya kalau temen-temen ya kalau ada lapangan pekerjaan, saya mau, nggak digaji nggak apa-apa. Tapi kemudian lo punya pola pikir, punya kemampuan menjelaskan itu dan kemudian menyampaikan ke pihak lain. Kalau gue baca kan ada buku-buku yang mempengaruhi Bonyok ya. hidup. Sebutlah beberapa misalnya supaya kita bisa bahas. Ini kayak disuruh makanan favorit ya, Oke. sama lagu favorit, susah ya. SD Khalil Gibran. Oke. Buku. Dari bokap atau dari Bokap. om? Bokap. Kita hidup di era yang sama kayaknya. Gue juga terpapar Khalil Gibran karena bokap. Umur berapa, Pak? Hah? Umur sekarang berapa? Gua 49 10 Iya, nggak bulan jauh, ya. nggak jauh. Lo berapa? Lo baru 44 kan? 43 tahun ini. 43 ya. Khalil Gibran. Tapi beda generasi kita. Bener. Lo juga. milenial kan? Gua X. Ya dikit lah. Manto ya, sama Anto ya. Gua Santa Manto gitu ya. Anto kalau kulitnya ditarik nggak balik itu, Pak. Khalil Gibran, SMP nggak baca tuh. Kayaknya era-era nakal bocah ya. Enggak. SMA udah mulai ke psikologi tuh. Personality, 4 personality trait tuh. Ya, ya, Sing ya. Saung ini. Ya gitu-gitu dah. Kuliah ke filsafat. Agak bodoh juga tuh. Sotoy banget ya. Ya, filsafat barat, sempat baca juga timur. Pas kuliah. Terus kuliah. Oke. Nyasar juga itu. Tapi lo kuliahnya komunikasi kan? Atau? Komunikasi Mustopo. Nah, habis itu kerja lebih tertarik ke pengembangan diri. Kalau total ya, kalau dibilang all time favorite itu ini Austin Kleon, Show Your Work, Oke. best. Itu salah satu wasilah saya ini yang bantu saya diterima di Alibaba tuh. Karena baca itu. Karena baca itu dan saya praktekin. Pola pikir berubah.
berubah. Pokoknya apa yang lo dikerjain, lo tampilin aja dah. Waktu itu Facebook. Oke. Lagi belajar SEO, Pak. SEO waktu itu, jadi logiknya tuh, ini dulu kan belum, internet tuh belum segitunya kan. Belum Belum seperti sekarang lah ya. Iya, terus kayaknya gue harus punya tempat di masa depan deh. Apa ya? Atau mikirnya coding. Coding les di online, CSS dapat A, terus HTML dapat A. Ini pas JavaScript bikin paralak. Kan cuman sebenarnya idenya gini ya. Ini yang kayak kita ke gunung gitu kan, gunungnya yang lebih lambat gitu. Ini buat website ininya lama, kagak lulus. Sampai ngerokok lagi itu. Stres. Habis itu ini kayaknya bukan buat saya nih. Ada nggak ya bahasa pemrograman code yang bisa ditulis manusia lah, SEO ternyata. Dalemin, akhirnya setiap saya belajar taruh di Facebook, lagi belajar ini kesusahan ini segala macam. Ternyata teman saya udah ada yang duluan kerja di Alibaba. Bisa SEO? Bisa. Kayaknya bisa gitu. Interview ya. Interview terima alhamdulillah. Tapi itu susah interviewnya. Terus buku kedua all time favorite ya. Susah juga ya. Kalau sekarang deh yang kayak 2 tahun belakangan ada $1 Million Weekend, Noah Kagan. Oh, ya itu bagus tuh. tuh. Betul. Sebenarnya nggak ada Itu yang baru. Sebenarnya nggak ada yang baru. Lo nggak perlu banyak mikir kan? Lo kerja, buktiin, langsung. Udah tes dulu. Nggak usah pakai modal sebisa mungkin lah. Dan itu yang terjadi di bawah bapak sebenarnya dan ibu-ibu. Tes Noah Kagan tuh. 1-2 customer itu matters ya untuk bisa lo tunjukkan bahwa apa yang lo premis awal itu diterima. Dan itu saya nyesel banget nggak dilakuin di produk saya di sampo. Kan saya punya sampo ketombe tuh, nggak dipraktekin. Baru tahu setelahnya? Apa? Baru tahu setelahnya? Enggak, udah baca terus bikin sampo. Nggak dipraktekin. Dengan 1-2 alasan lah ya. Terakhir ya fiksi ya, Dewi Lestari Akar, best. Dewi Lestari nulis apa, saya pasti ikutin tuh. Dia bikin roti, yang roti tuh? Madre. Pengen makan roti, Akar pengen tatoan. Oh ya, tatoan nggak ada tadi. pengen doang. Terus apa lagi? Kopi, pengen ngopi. Oh iya benar. Ya gitu dah. Tapi Akar itu kan novel kan? Novel, fiksi. Sebagai perjalanan spiritual tuh kalau gua. Iya, bagus banget tuh. Dewi Lestari sama gua beriringan tuh perjalanannya. Gitu? Usianya lah. Oh iya bener. Iya, karena dulu pernah di kantor gua pertama, dia itu sering datang. Kantor gua di Sarinah dulu namanya relax.com kalau pernah tahu. Sama Lembu, satu agensi ya? Satu kantor. Agensi bukan sih? Itu awalnya sih media untuk awal-awal dulu media online belum segede sekarang. Itu mimpinya terlalu maju. Iya. Sehingga dia nggak mampu mendapatkan market, tapi teknologinya udah canggih banget. Ya itu PR di awal. Nah, by the way terus kemudian Dewi Lestari itu sering ke situ karena dia kenal dengan salah satu GM gua ya, namanya Tongkle, terus ngetik di situ juga. Nah, karya-karyanya dia itu kayaknya lahir salah satunya yang pertama sih di situ. Ini kali Satria Putri, Bintang Jatuh kali ya. Supernova. Teknologi banget. Wah, itu teknologi banget. Ada buku fiksi catatan kakinya segini. Itu memberikan nuansa ilmiah pada novel-novel. Nah, yang kita bicarakan tadi. Nggak balik. Kalau katanya kalau kulitnya ditarik nggak balik ya? Balik ke buku deh, Akar tadi. Apa yang membuat lo ngerasa bahwa itu all time favorite? Dibaca di usia yang ini kali ya, yang orang-orang bilang nyari jati diri ya. Oke, pas banget ya. Iya, yang dihadapin sama Bodi kan sama tuh ya. Dia kemana. Iya tuh. Aku masih inget intinya. Iya. Perjalanan kerja di ladang Kamboja. Tapi yang kalau bedanya saya di dia tuh kan kecilnya di biara ya, yang orang-orang tuh pusing baliknya kan ke agama ya. Dia kemana tuh gitu. Udah di situ di awal. Bingung ya, dia balik kemana tuh ya gitu-gitu. Tapi pas puncaknya sih ini tentang ngelihat dunia, terus soal probabilitas dan lain-lain tuh lumayan kayak udah deh cobain aja. Itu lumayan ketanam tuh. Beraninya dia, apalagi si Batman tuh ya. Pengen jadi Batman tuh ya, orang baik gitu ya. Terus jadi ke teman-teman juga ngedukung gitu tuh. Ke ini banget. Ya, ketanam ya. Pas kemarin dia yang jadi Kel gitu yang dia sempat foto tuh. Ya. Oh ini orangnya.
Mau dicetak ulang lagi kayaknya tuh untuk merayakan Berapa tahun ya? iya 30 tahun kayaknya Gila. usia novel-novelnya 30? Dewi Lestari. Dan lagi aktif-aktifnya nulis Tulisannya udah ada ini ya dia, Musik metode juga ya. Iya, iya. Oh iya benar, baru rilis. sama si ini siapa? Daging, Daging. Hari Daging. Ngapain? Ya barengan satu tim. Oh. Membangkitkan lagi kecakapan Dewi Lestari untuk menulis dan membuat lagu sih. Oh, lagu. Iya. Jadi gue juga tumbuh barengan itu. Buku apa lagi? Buku. Aduh. Yang terkait dengan bisnis lah atau yang membuat lo merasa Bisnis. membantu untuk Oh, banyak. memilah ini kan kerutan bisnis lo kemudian. Napoleon Hill ya, tapi ya kayak nggak tahu masih relevan apa enggak tuh. Kayak orang kaya yang nulis. Pas dicari, enggak, orang susah juga. Jadi apa kan kayak lumayan ya bisa jadi referensi lah buku-buku beliau ya. Paul Arden. Oke. Sampai sekarang susah ngapalin penulisnya nih. How Cool Brand Stay Hot juga oke tuh. Oke. Dia akronimnya CRUSH, gimana caranya brand tuh cool, relevan, unik, self-identification. Ini gue banget nih sama ngasih happiness. Oke. Terus buku-bukunya Austin Kleon udah pasti lah. Still Like an Artist, dan lain-lain. Siapa lagi ya? Oh ini, How to Tell a Story, Mod. Oke. Oh ya Mod. Oh itu Bagus banget tuh. itu pijakan untuk orang bikin konten juga sih. Iya ya? Oh bagus banget itu. Dengerin Spotify-nya juga gitu, denger misalkan ada temanya tentang kehilangan, kematian, bagus banget tuh. Perfect Story juga ya kurang lebih mirip. Yang ngaruh banget di konten tuh Robert Cialdini, Influence. Oke. Bagus tuh. Fondasinya, bayang umur tahun segitu dia bisa bikin kayak gitu tuh. Sejauh itu ya pemikirannya ya. Ini Bapak mau main sosmed atau gimana? Pada waktu itu belum tumbuh kan? Belum tumbuh. Jago tuh. Ada beberapa yang tinggal disesuaikan lah. Gitu. Banyak Pak. Ya, kalau kemampuan lo di bapak-bapak untuk membangun cerita, lalu kemudian kena ke audiens dan audiens memberikan respon sebagai bentuk engagement, itu dipengaruhi yang mana? How to Tell Story? Atau? Dewi Lestari udah pasti tuh. Oke. Walaupun saya bukan orang ini ya, nulis gitu ya, tapi saya gimana caranya minimal ya nggak ada pengulangan kata, diksinya juga clear gitu. Clear, kadang juga bikin coba dah bantu orang biar ngerti diksi baru nih. Kayaknya ada misi tuh. Ya. Ada misi juga tuh. Itu lumayan ke wake up call itu di pas Dewi Lestari tulis bacin. Oke. Ludah ikan. Baunya kayak bacin. Saya nyari itu apa? Oh, ludah ikan. Oh gitu. Jadi imajinasi kita terbangun dengan kosakata yang dimunculkan kan? Iya. Terus nulis karena saya suka ini kali ya, saya nganggap diri saya lucu ya, padahal nggak juga ya. Jadi ada sisi entertainingnya, karena ngelihat kalau storytelling kan kayaknya harus ada value ya, dan kayak yang saya punya itu cuman entertaining side doang. Terus ditambahin pengalaman yang kayaknya ada value-nya nih, kayak kemarin mau mati, ke ngedampingin anak umur di bawah 5 tahun lah segala macem, milih sekolah, apa yang kita punya aja Pak dimaksimalin dah, gitu. Tapi problem yang lo temukan, kan biasanya kalau kita mau bikin sebuah rintisan ya, atau ini masih berlaku nggak polanya? Kan kita ngeliat problemnya, kesakitan apa yang dialami orang dengan problem itu, lalu apa yang kita tawarkan dengan solusi yang kita beri dengan produknya. Dan kalau solusinya unik kan, orang beli nih. Nah bapak-bapak kan kayak masuk banget ke situ tuh. Emang iya ya? Menurut gue ya, gue ngerasa problem gue sebagai bapak, bisa ngobrol sama anak kan susah tuh. Nah, tiba-tiba bapak-bapak ngasih tips gimana ngobrol sama anak. Saya juga kagak ngerti, ini mau preteens juga ya. Ini sih, kalau ngeliatnya tuh, kita nulis apa, nanti kan disempurnain lagi sama warga nih di bawah, di komentar. Warga itu, komentar dari followers lah. Ya udah kita olah lagi. DM mau olah, gitu lah, recycle terus. Jadi kalau dibilang kita ini mah kagak sebenarnya ya, lebih ke apa yang kita punya kita maksimalin tuh. Misalkan ya itu kan aset hitungannya ya. Recycle aja. Jadi telinga banyak terbuka untuk tahu audiens dan respon mereka ya. Iya. Itu kayak jadi formula juga ya. Iya. Yang paling berasa sih POV ya. POV. Kayak Pak ini kok ngomong ini daerah Jakarta mulu Pak. Iya juga ya. Gitu. Ini bapak-bapak Jakarta apa bukan Indonesia? Bener juga. Gitu. Awalnya nerima sih. Yeay. Pas udah pulang ada benernya juga sih gitu. Terus
apa namanya, kayak terlalu Betawi kan kita bahasanya, karena kita orang Depok rata-rata tuh. Itu juga kita terima juga, ya gimana cara relate dah. Tapi yang paling enak sih emang pas udah reveal dan kita bikin event sih, kayak pesta warga di ASBSD tuh. Terus sekarang teman-teman bikin apa namanya, kampung lebaran sebulan penuh selama Ramadan di mall. Terus bikin lagi apa namanya, persami nginep kemarin yang terakhir sama Mitsubishi ya. Iya, suami istri tuh akhirnya juga jadi happy. Jadi banyak insight lagi kan. Itu POV dari audiens lalu kemudian diambil dan kemudian diolah jadi sebuah Iya, kayak pengen temu kan gitu, pengen kopdar dong, kopdar. Kopdar doang ngapain ya gitu kan ya. Ya sekalian dapat duit kali ya. Gitu. Biar maksimal. Ya happy semua alhamdulillah. Oke. Tapi itu kayak komplimen ya antara keasikan di media sosial. Sebenarnya kan itu cerminan dan kerinduan mereka untuk ketemu secara langsung kan. Iya. Iya, tuh akhirnya bukan mereka yang rindu doang, kita apalagi kan. Iya, yang pengen denger ya. Oh, istilahnya mah FGD kali ya. Gue sempet di FGD tuh beberapa orang setelah kita reveal tuh. Kayak salahnya emang terlalu serius ya waktu itu ya. Emang tegang juga merekanya kayak, wah jadi nggak ini. Tapi ya, dari situ banyak belajar lah. Kayak kesulitan lo apa aja sih, terus ekspektasi, terus do's and don'ts-nya apa gitu-gitu. Ya banyak sih yang bisa kita dapat ya kalau kita mau nerima omongan orang, kritik atau kagak gitu ya, ngebangun. Kayak jarang ngebangun juga sih bentukannya. Kalau happy mereka diem aja ya. Kalau nyebelin baru ngomong. Oh, normal lah. Gitu. Tapi kalau misalnya kan permintaan netizen kadang-kadang ajaib tuh. Dan kadang-kadang di luar kemampuan kita juga misalnya nih. Kan lo udah set nih bapak-bapak, misalnya bapak-bapak Depok lah. Atau ya Jabodetabek lah. Tapi mereka kan pengen bapak-bapak Kebumen nih, atau bapak-bapak Bali nih, kan sesuatu yang beda banget nih. Atau bapak-bapak, let's say, Medan gitu. Mendengar itu dan kemudian merespon dan hadir sesuai keinginan mereka gimana? Atau malah enggak, ya udah gue begini kok. Mesti ada momen yang tepat ya, kayak mudik gitu ya. Misalnya ngebahas destinasi, jajanan daerah situ, happy banget tuh. Minimal kayak disentuh ya? Iya, Pak makasih ya. Gitu. Kampung gua disebut. Iya. Kayak misalnya ada story apa gitu, saya lagi liburan sini. Loh Bapak orang Solo juga Pak? Gitu. Padahal enggak? Enggak gitu. Main-main Pak sini Pak, bye-bye banget Pak. Ada yang suruh ke rumahnya gitu-gitu dah. Terus kalau minimal dimension dah gitu, mereka udah happy. Itu bentuk respon atas mereka punya keinginan ya. Misalkan bahasa istilah-istilah dalam bahasa Jawa, nanti ada ke daerah timur lagi lah gitu, itu happy tuh. Dimension aja happy. Kayak makanan, diksi-diksi mereka gitu, happy banget. Makasih Pak. Nggak ada keinginan untuk ngembangin misalnya bapak-bapak.yk gitu Jogja, atau bapak-bapak. Untungnya punya pengalaman di Invia ya. Dulu dagelan tuh dibagi per region tuh. Susah ngurusnya. Susah malah ya. Potensi konfliknya gede tuh sama pengelola. Dan ada yang ngerasa nih punya gua gitu. Ya emang bagus ya sense of belonging. Tapi kan secara lini kan organisasi agak rumit ya. Waduh repot-repot. Udah biarin aja gini deh. Cukup. Tapi momen untuk kemudian merasa ini cukup aja begini, meskipun ada respon yang meminta gue seperti ini, gue stay di sini deh. Nggak takut kehilangan follower atau orang yang ngerasa nggak di-support ya keinginannya. Kalau nanya sebagai bisnis ya, saya sebagai pemilik perusahaan gitu kayaknya supposed to be kan gitu ya. Tapi kan sekarang yang running company kan bukan saya lagi tuh. Ya paling RUP saya ngobrol gitu ya, atau nggak hari-hari gitu. Kalau saya pribadi kayaknya ada beberapa part yang sebenarnya bisa diinovasikan gitu lah. Atau nggak kita antara bikin baru atau inovasi lah. Ya nggak tahu, mungkin bikin IP baru mungkin yang sifatnya lebih niche. Misalkan nih bapak-bapak tapi niche-nya dia apa gitu. Lebih ke sana. Misalkan otomotif kah? Atau mungkin emang review produk aja dan lain-lain. Kalau bapak-bapak otomotif itu bagian dari ini? Enggak? Bukan. Itu gue lihat juga ada beberapa, karena gue seneng otomotif kan. Iya. Ada beberapa masuk lah. Nggak bisa dikunci juga kan ya namanya. Paling ini aja. Iya, ada bapak otomotif. Bapak-bapak apalagi gitu juga ada. Nggak bisa dikunci. Iya.
HKI-nya gimana itu? Iya, betul. Kayak yang umum. Agak susah lah untuk Iya. memastikan bahwa itu owning sendiri gitu kan. Iya. Paling ntar bukan kerepotannya ya, kayak paling miskomnya dia. Ini punya bapak juga. Bukan. Pengennya. Tapi kelihatan bagus. Iya, punya saya. Kalau nggak bagus, bukan. Bukan. Kalau nggak sesuai value-nya, bukan. Nggak value yang bagus. Tapi bagus-bagus. POV bapak-bapak semua itu. Bagus. Tapi bapak-bapak itu kalau dalam perjalanan budaya pop kita, istilahnya dari lagu lah, agak sangat minim diromantisasi sih. Kalau ibu kan banyak banget tuh. Iwan Fals ya paling ya? Nah, ya, hampir semua musisi ibu lah tidak. Bapak-bapak amat jarang lah. Bener Ya juga. buat gua sebagai yang, ya gua belum lama juga follow bapak, ya mungkin 2-3 tahun terakhir lah. Itu kayak, Lama itu, Pak. iya, pas pandemi. Saya follow dari awal. Oh iya, lo bikin. Lo termasuk 100 pertama kan? Gue Nomor mungkin 1. udah 200 ribuan sekian lah gitu. Iya. Nah, buat gue sendiri itu kayak romantisasi gue sebagai bapak-bapak. Dan kayak suara gue disampaikan gitu. Dan ya? nggak harus gue ngomong. Bapak-bapak kan paling susah ngomong, menurut gue ya. Iya. Ada sering kejadian gini, kalau ibu sakit itu semua orang tahu. Tapi kalau bapak sembuh, emang sakit ya? Itu kan nggak pernah ada yang peduli gitu. Kalau flu beda lagi tuh. Gimana? Flu kan parah, manja sekali. Main flu ya. Iya. Bapak-bapak di Romita, iya bener sih. Bingung juga ngomong apa, Pak. Tapi ngelihatnya sih, balik lagi tuh karena kita dengerin kan. Kayak sesederhana kita baru parkir mobil, nggak turun dulu biar Iya. cool down, Iya. gitu kan nggak semua orang ngerti ya. Iya. Nah kita bahasakan tuh di kontennya gitu. Oh itu common ya semua orang ya, gue juga gitu tuh. Iya, tadi saya perhatiin kan. Di situ Nggak ya. turun. Jangan disamperin. Jangan disamperin. Lihat dulu, itu momen apa? Itu momen ketenangan yang itu gue harus ambil. Alhamdulillah istri saya ngerti tuh. Seburu-buru apapun gue pasti tetap melakukan itu. Harus itu. Ikat Oh sepatu. tadi perhatiin. Ikat sepatu. Oke. Satu sepatu diem dulu. Iya, masuk lagi. Oke. Iya. Masuk lagi udah beda orang lagi tuh. Emang harus kayak gitu lah. Bukan harus ya. Iya. Tendensinya kayak gitu. Itu momen-momen bapak-bapak, ternyata gue baru tahu. Diperhatiin tadi gue. Kadang-kadang istrinya, kok nggak masuk-masuk? Biasanya kalau parkir sampai rumah kan. Iya. Buka, karena ini orang nggak masuk-masuk apa sih? Lama-lama tahu juga sih. Oh kemarin ada bule yang bikin sih. Dia lagi istirahat di mobil. Istrinya marah nggak turun-turun kan. Segitu parahnya rumah lu sampai lu nggak mau turun gituin dalam bahasa Inggris lah. Lu nggak ngerti. Banyak yang dibelain tuh. Oke. Men, gue ngerti kenapa lo nggak turun. Bagus banget. Satu bapak-bapak dimarahin, 1000 bapak-bapak lain membela ya. Iya. Itu korps itu. Iya. Kasihan ya. Tapi sebagai real bapak-bapak, itu kan keluarga, punya anak, momen mana yang membuat lo ngerasa, oh ini gue bapak-bapak. Bapak-bapak ya, pasti pas anak lahir ya. Oh anak lahir malah? Anak lahir. Pas Secepat itu ya, ngerasa bapak-bapak ya? oh yang kayak, gue bapak-bapak banget ya? Apa gue sekarang udah jadi bapak ya? Atau yang mana tuh? Yang bapak-bapak, kalau yang jadi bapak pastilah, secara biologis, kelahiran itu, oh gue jadi bapak nih. Ini nggak tahu berkaitan sama usia ya, kayak, gue gampang capek ya. Begini ya kayak, tidur di sofa ketiduran. Gue bapak-bapak banget ya. Terus pemilihan menu makanan, ini gue bapak-bapak banget. Jahe pak, ya elah. Kuliah mana diminum itu. Terus apalagi ya, pemilihan makanan udah pasti tuh lodeh. Kok jadi enak ya? Sampai orek kok jadi enak. Raw food yang dari dulu kita nggak pernah jadi pilihan kan? Aduh, iya lumayan kayak malu untuk mengaku ya, tapi ya udahlah. Tapi kalau untuk momen jadi seorang bapak ya pas anak lahir dan kayak itu pulang bengong itu di jalan tuh kayak gue mesti ngapain ya habis ini ya. Aduh, itu pusing. Biaya nyiapin dana buat sesar gitu. Kan dulu masih ini ya terbatas dananya ya. Itu tuh. Tapi kalau kaitannya sama sadar jadi bapak itu tuh ngantukan, makanan, Jahe udah kayak langganan. ke Indomaret panggil Pak tuh kayak. Udah, Kok momentum. nggak Mas lagi sih? Om lah minimal. Kayak gitu tuh. Lebih ke usia ya. Sama pilihan-pilihan. Karena itu dialami oleh hampir semua orang, setidaknya bapak-bapak di kumpulan usia itulah kan, momennya itu di usia 30 sampai 40 lah, itu momen pertama orang ngerasa
Lu tuh Ada bapak-bapak. bapak-bapak itu kan. Dan lu mengumpulkan itu jadi sebuah apa ya? Akhirnya kan kayak IP nih. Dan itu jadi Iya. kayak juru bicara buat kelompok Oh, ini. iya, Itu iya. gimana? Awalnya kan tadi ya scattered gitu kan, tapi kemudian ada manifesto dan kemudian ini Iya. jalan. Itu alhamdulillah karena saya tahu saya bodoh ya, mau nggak mau baca buku ya. Buku apa lagi? Iya, ya itu dari semua buku tadi. Agak kalau ditanya suka bingung ya, buku apa lagi ya. Tapi udah ngeblend berarti ya semua. Iya. Tapi dari semua itu kayaknya yang bikin saya kayaknya gampang nulis itu karena bikin manifesto, saya terus itu ini ngerasa harus bikin konten yang relate. Relate itu apa ya? Kalau definisikan relate itu apa? Ya baru definisikan tuh. Yang paling penting tuh ngomongin sesuatu hal yang blue ocean, semua orang ngalamin, tapi jarang yang ngomongin gitu. Oke, itu blue ocean kategori lo. Dan modal saya kan tadi tuh marketing intelligence, Data. Kopain atu-atu gitu ya. Dari situ tuh jadi lumayan merhatiin, observasi, sebenarnya mereka suka apa, dan itu kayak sesederhana bikin konten makan pastel dari mana dulu nih. Kan orang lain makan bubur diaduk apa enggak, saya apa yang baru ya gitu. Kayak gitu. Terus blue ocean lagi apa ya, misalkan kayak gimana caranya pengen lari tapi nggak usah mahal-mahal dulu. Dulu nih kayaknya olahraga paling murah ya, kok sekarang beda gitu. Ya, mungkin kasih rekomendasi beberapa dan kasih encourage lah. Oke, Nggak untuk usah orang memulai. Blue ocean tapi jarang yang orang ngalamin. Dan itu saya taruh di ibu-ibu berhasil juga alhamdulillah. Oh, ibu-ibu ID. Ibu-ibu ID. Alhamdulillah. Kan gimana caranya, kalau ibu-ibu kan kalau saya kayak akun yang lain kan susah ya. Parenting, tentang apa namanya babies blues gitu, bukannya kita nggak mau bahas, tapi kalau kita bahas ya kita nggak pas. apa bedanya ya sama yang lain, dan kita pasti kalah Pak, ibaratnya baru jalan udah dibacok ya. Udah red ocean itu ya. Wah parah. Challenge-nya lebih gede ibu-ibu sebenarnya dibanding-bandingin sama bapak-bapak. Terus kategorinya udah keruh banyak banget ya. iya. Akhirnya if you cannot compete, complete aja. Ibu-ibu kayaknya belum ada yang lucu nih. Masukin lah ibu-ibu lucu. Entertainment, kasih inspirasi. Lumayan. Tapi ketika lo masuk ke Blue Ocean dan kemudian banyak pihak yang masuk juga, itu jadi Red Ocean kan akhirnya. Udah ngerasa itu jadi Red Ocean nggak? Atau Belum. tetap? Oh belum. Belum. Susah karena orang masuk ke situ kali. Karena modal lucu kali ya. Jadi sangkanya tuh bapak-bapak tuh fondasinya harus lucu doang gitu. Padahal itu cuman buat kayak pintu masuk. Pas saya ngeliat kayaknya bisa lebih baik lagi dah nih gitu. Bukan saya ngerasa yang paling ya gitu. Tapi apa karena dulu yang kita ngedobrak kan lawan kita dulu cuman bapak-bapak Facebook ya. Genit, catcalling mulu gitu-gitu tuh. Terus ngomonginnya ya hobi-hobinya kayak gitu dah. Maksudnya ini gampang buat di-compete gitu ya. Di copy juga Sini. kan. Nah, di sini kan jadinya yang ngelawannya kita nih ibarat kata kayak agak ini kayak bukan agak susah ya, kayak risetnya kurang dalam kayaknya dah gitu. Kayaknya ya. Makanya diperkuat di bapak-bapak ini dengan riset itu. Iya, karena yang kalau orang-orang yang berusaha mungkin ya bikin juga gitu, mereka tuh masih refernya bapak-bapak boomer gitu. Main pakai sarung, main burung gitu-gitu. Ya walaupun kita juga ya, tapi nggak segitunya. Iya. Beda lah. Kita juga nggak gitu kan ya. Enggak, kalau sarung sih enggak, gue belum masuk fase pakai sarung. Saya udah lagi. Udah. Nyaman juga. Nggak yang kayak kan digambarinnya gitu. Iya. Kalau kita lagi kemana gitu kerja sama brand atau nggak ada photo session, oh bajunya gini Pak, emang maunya gimana sih? Kayak sarung, main burung gitu, aduh. So bapak-bapak boomer banget kan. Iya. Ya, walaupun secara digambarin juga ya unik juga sih. Ya. Tapi ketika lo dapat bahwa humor itu hanya pintu masuk, yang komplementari atau yang sebenarnya esensial untuk bisa menembus audiens sebagai suara bapak-bapak itu sebenarnya apa? Pemahaman ya. Jadi bisa masuk tuh kita berani terlihat rapuh kali ya, itu satu. Itu manusiawi banget ya. Kalau ngelihat sebelumnya kan pelajari akun-akun cowok juga ya, kayak alpha, perfect, nggak mau nangis. Iya. Gitu tuh, itu satu. Terus nomor dua, ini selalu kasih apa yang mereka butuh dan suka. Modalnya tadi tuh, yang riset.
Riset sama denger Iya, POV ya. iya. Ternyata kan kayak DM-nya kayak, Pak anak saya ulang tahun kasih apa ya gitu. Jarang tuh akun bapak-bapak yang ngasih rekomendasi kado ulang tahun buat anak umur 5. Terus bisa terima karena kita jumlahnya banyak kali ya. Oke. Ada 6 orang dulu, sekarang 5. Sekarang total 3 lah yang ngurus ya bersama karyawan. Jadi kayak Crossing ya ada. dan bentuknya gagasan. kita media ya, apa namanya kumpulan gitu. Jadi ada pilihan mau suka sama yang siapa, sama kategori apa gitu dibandingin Sama personal persona branding ya. ya. Kayaknya itu dah. Mhm. Makanya mungkin prediksi juga gitu kali ya. Ya. Ada persona-persona tersendiri di kelompoknya. Iya, Papa Rock and Roll tuh dulu band tuh kan gitu ya. Ada kayaknya lebih gampang untuk jalan ketika rame-rame dah. Ada opsi gitu dah. Dan serunya juga berasa gitu. Oke. Jadi kalau persona yang lo tampilin di bapak-bapak ID itu sosok ya. Jadi nggak tergantung pada pribadi. Ketika pribadinya Iya, misalnya iya, nggak ada atau mungkin sudah ganti, sosok itu tetap kan? Iya. Sebenarnya good problem juga sih tuh. Kan kalau gue nggak ada nih, nggak bisa nih gitu nggak. Kalau salah ya nggak apa-apa. Ya. Masih jalan alhamdulillah nih perusahaan. Ya kalau benar ya udah jalanin aja gitu. Tapi kalau rely on sebenarnya paling oke tuh MTV ya kayaknya ya bisa dijadiin contoh tuh. Mau MTV. VJ-nya ganti-ganti, MTV-nya masih kuat gitu. Dan itu bisa jadi kuat juga sih VJ-nya. Gitu. Tapi kalau rely on sempet sih dulu kayaknya terlalu James banget tuh sempet tuh. Karena kan saya megang Oke. daily Semua. basis ya 247 tuh. Semua. Enggak juga, manajemen si Nuang yang ngurus tuh. Si ngerti saya. Dia sabar tuh baca kontrak. Kemana-mana gulung kontrak baca. Terus saya nggak bisa tuh. Orang-orang yang harus apa sih yang banyak curiganya ya baca begitu tuh. Gitu. Di tahun lalu Kompas.com kerja sama Bapak ID itu. Iya, Yang kita ke sekolah. saya udah nggak ikutan. Iya, itu kemarin si siapa? Munawir atau? Munawir, ya. Ya. Yang menjadikan buat kami sendiri juga pembelajaran baik sih. Karena kan ketemu dengan audiens, Iya. memastikan bahwa selama ini kita belum berbuat banyak juga karena banyak yang tertinggal gitu ya dari sisi pendidikan. Dan ketika sharing itu kami dapat, oh ternyata itu membukakan cara pandang juga. Selama ini kita terlalu Jakarta sentrik atau terlalu kota banget gitu. Padahal deket sini juga banyak yang nggak mengalami itu sih. Bener. Tangerang. Iya, Citayam. Tangerang, aduh Lebak, Citayam ya, itu sesuatu yang Jurang deket Mangu. tapi sesuatu yang ternyata nggak tersentuh Jauh ya. ya. Iya. Bener. Pedulian itu sih. Iya. Bikin white label aja Pak, enggak ya? White label media. Ya bisa juga sih, cuman kita udah nyoba berapa kali kayaknya nggak ke situ sih arahnya. Ya. Karena orang tetap akan melihat ini medianya gitu. Meskipun kita bikin nama baru atau Yang nggak usah sama tahu tuh sekali punya nggak. Kompas. Kan white label. Tapi tetap kan manajemennya Iya. Orangnya sama aja kerjanya sama aja. Itu. Salah Kita udah satu coba. sama. Itu sebelum pandemi kita bikin. Apa? Beberapa ada waktu itu, jadi kami melihat kan ini media kalau begini aja dia akan sangat general. Iya. Kita harus masuk ke spesifik. Waktu itu kita malah udah bikin personanya. Kita mau masuk ke laki-laki usia dewasa yang kebutuhannya adalah parenting. Nah itu kita bikin tuh namanya. Nama sendiri di Instagram. Ya sampai 20.000 tapi terus nggak berkembang. Berat kan? Iya. Karena tetap yang ngelola ini yang ngelola media juga. Jadi Iya. agak rumit dan pengembangan sebagai sebuah entitas yang terpisah dari media itu Iya. nggak bisa. Orang tetap, ini kan bagian dari medianya gitu. Iya benar. Memangnya harus sendiri sih. Iya. Terus akhirnya kami bangun personanya di Kompasnya itu. Iya. Ada Ibu Kokoh, Iya. ibu-ibu yang POV untuk baca tuh gimana. Iya. Akhirnya malah itu lebih work sih daripada white label media itu. Udah nyoba juga ya. Iya. Nyoba tapi kayaknya nggak ke situ. Iya. Tapi kalau dari sisi James sekarang lihat nih, bapak-bapak itu kan dari fase ke fase kan punya keunikan ya. Iya. Bapak-bapak boomers, bapak-bapak X, bapak-bapak milenial nih bentar lagi bapak-bapak Gen Z nih. Oh, Iya, udah ya. udah kan, Udah udah mereka, mulai udah kan pada dari usia nikah ya? 27, 28 kan fase-fase Udah tua. mereka masuk. Ya Allah, bener juga. Ada nggak yang secara benang merah itu sama nih bapak-bapak semua?
tantangannya aja yang beda. Itu kan persis kayak kalau kita ngomong, oh ini persoalan Gen Z nih, oh, ini persoalan milenial. Enggak sih, misalnya soal cari kerja susah. Kayaknya tiap fase abis lulus kuliah itu cari kerja emang susah gitu. Jadi broker. Kita juga ngalamin. Jadi Gue sebetulnya juga. Cuman gue bertahan 2 hari. Karena gue ngerasa, kayak gue salah deh. Ini nggak seperti bayangan gue yang semula gitu kan. Meskipun kantornya di Sudirman. Iya kan? Iya, Commonwealth. Pakai jas. Wah, itu gue hari kedua langsung resign. Saya sempat dapat duit banyak, Pak. Makanya gue nggak sanggup itu. Amplop masih cash kan zaman dulu. Iya, era itu. Oh ya di Sudirman Commonwealth, terus gue habis itu, wah nggak di sini nih kayak enggak. Nah, lo ngeliat nggak ada persamaan yang dialami oleh ya boomers bapak-bapak, ex bapak-bapak, milenial bapak-bapak, dan mungkin Gen Z juga yang sebagai bapak-bapak. Kayaknya problemnya tetap sama ya, haunya aja yang beda kayaknya. Oke. Iya. Terus kayaknya nggak tahu ya, kalau buat saya sih kayaknya emang susahan mereka sih. Susahan yang generasi lebih baru. Karena pilihannya terlalu banyak kan. Oke. Paradoks itu kan, wah tuh. Ya. Orang mikir pilihan banyak tuh lebih mudah. Ternyata lebih sulit. Emang enakan zaman kita ya, kecil ya. Tapi pada saat kita udah jadi bapak kan kita KTP-nya 2 nih ya. Sempet ngalamin kagak ada internet, ada internet. Ya. Jadi kayak ngeliat dua-duanya. Dua dunia ya. Jadi saksi kita ya. Kayaknya susahan mereka sih, Pak. Ya itu gue nggak ragu sih soal itu. Bahwa ada kesusahan yang lebih besar ya. Pilihan, harga juga, terus kayak demand dari society, kayak susahan mereka dah. Mau ngapa-ngapain kayak orang tahu, aib-aib, susahan mereka. Yang paling susah tuh yang kalau dari turunannya ke konten ya, abis itu ya apa yang kita provide ke mereka. Pertama produk sama jasa tuh. Produk sama jasa. Itu susah. Sekolah. Oke. Waduh, susah itu. Itu menentukan ya sekolah. Karena itu pondasi yang menentukan arah seorang manusia tuh. Rumah. Rumah sekarang makin jauh dari kota. Kayaknya pada nggak mau beli rumah sih kayaknya. Mereka lebih bukan nggak mau beli. Kadang-kadang nggak mampu juga. Ada 2 kali ya kubunya ya. Aku nggak mau beli, memutuskan atau nggak sama sekali. Sama kendaraan juga. Gue nggak mau beli kendaraan. Oh, belum dengar atau yang nggak itu mampu kendaraan. Oh, belum dengar yang itu. Sepedaan aja udah. Road bike, endurance. Terus iya punya anak apa kagak berarti ya? Bener juga. Even sekarang lebih maju menikah atau enggak? Hah? Serius? Itu jadi pilihan. Bener, kemarin baru baca datanya tuh Facebook. Pasta gigi sekarang nggak segede ini, kecil. Pengaruhnya ini Karena Jepang keluarga sih. kan makin sedikit anggotanya. Deterjen kecil. Size-nya ya. Bener juga. Paling tinggi jadi penjualannya tuh jadi es krim, makanan anjing, sama alkohol. Ini orang Jepang. single nih. Jepang sama Amerika sama mana ya? Satu lagi Asia Tenggara. Binatang kan expendable ya, nggak kayak anak ya. Ini bener single, bener. Kasur juga Pak, makin kecil. Iya, makin kecil ya. Queen sekarang yang paling laku. Bener juga. Es krim juga tuh. Apa ya bedanya ya? Terdisrupt kali ya, bisnis-bisnis kayak Walls gitu kali ya? Iya, bisa. Iya. Bener juga. Tapi problem yang tetap meskipun persoalannya kan beda-beda ya, makin rumit. Kalau James ngelihat sendiri apa problem bapak-bapak yang apa? bisa dikategorikan atau bisa disebut ya? Dari generasi-generasi problem bapak-bapak tuh A, B, dan C. Kesehatan. Finansial. Parenting. Terus ya sebenarnya turunan finansial ya. Kan ada earning, spending, invest, sama ada 4 kan ya? Earning, spending, saving. Kayaknya 4 itu masalah tuh, finansial. Tapi yang paling gede tuh di earning kayaknya. Earning ya? Iya, karena penghasilannya. Banyak banget, sering baca kayak gue udah alokasi segala macam masih kurang. Ya karena uangnya lo gedein lagi lah, cari lagi sampingan. Terus parenting, relationship. Dengan pasangan, dengan society? Paling utama dulu ya ke pasangan, keluarga, ke anak, ke orang tua, baru gitu deh. Society. Iya, jarang tuh yang ngebahas tuh cowok ke suami ke istri, istri ke suami mulu kan. Terus problem yang paling gede lagi ini waras ya. Kesehatan mental. Itu udah lumayan open tuh. Kemarin saya ikut ada FGD soal wellness cowok gitu. Oke. Menarik juga ini ngomongnya. Makanya lo menampilkan bapak-bapak yang rapuh juga kan?
dalam tanda petik Iya, sebagai rapuh, iya. penerimaan Cengin diri ya. kita sebenarnya, apalagi setelah anak lahir. Aduh, anak lahir, anak pergi dari rumah, anak menikah, Paling gede umur berapa? kuliah. Wah itu Udah momen ngekos. paling berat sebagai orang tua adalah melepas. Nggak Meskipun kita kebayang. udah tahu lah bahwa itu akan terjadi ya. Tetep Tapi ya. kenapa ini secepat? Iya. Dan dia Anak pergi joget-joget jauh, di panggungnya gini-gini, Aduh. lagunya jelek saya nangis ya. Iya, ini harus pergi dan sendiri. Itu. Iya. Mhm. Anak lahir juga nangis. Saya terakhir nangis tuh bapak saya meninggal, kakek saya meninggal, lama kagak nangis-nangis. Anak saya lahir. Aduh, Sampai gini-gini. Ya, rapuh. kesehatan mental ya, problem kesehatan Itu. lah ya. Iya. Sebenarnya udah lumayan common sih, tapi kalau yang di daerah tuh lumayan kayak apa sih, Pak? Masih Gitu. resisten ya, bahwa itu perlu dibicarakan. Iya, mesti tough lah. Ya kita setuju lah mesti tough, tapi ada beberapa aspek ya. Mhm. Ngobrol dah, nggak usah disimpan sendirian. Gitu. Mhm. Terus terakhir apa ya? Wellness tuh udah. Termasuk sudah. wellness sih, main, Pak. Main ya, Iya, kayak hobi. Sebenarnya setelah dipikir tuh main sebenarnya solusi wellness. Kan ada 8 Menyeimbangkan elemen ya. tuh. Iya. Fisik, main, sehat tuh. Apalagi kalau kita temenan sama yang sehat juga ya. Ya, kebawa lah dalam Sepedaan. Pondo. Oh, gila banget sih ini. Karawaci. Dan kapok. Kapok. Iya. Udah itu, Pak. Dan dalam perjalanan itu menemukan model bisnisnya atau revenue dari situ. Karena problemnya kemudian dimunculkan, relate dengan audiens menemukan, Iya. ini gue terwakili, Iya. lalu ketemu model bisnis yang kemudian revenue-nya bisa memberikan support untuk, wah ini tetap running nih. To be honest ya, udah nggak relevan itu sebenarnya. Oh, yang oke, saya buat awalnya fondasi itu udah nggak relevan sebenarnya. Alhamdulillah brandnya masih kuat ya. Tapi Oke. kalau misalkan kita bikin sekarang dan pakai metode yang sama, Kayaknya udah amsyong nggak gitu masuk. dah. Mati itu. Kalau dulu kan saya bikinnya dari pertama IP dulu, community, produk, terus IP, Produk. terus media. Ini bisa digabung ya, community, produk, event. Oke. Semuanya tuh ada revenue-nya tuh, kecuali community ya. Yang sebenarnya kan di sini-sini Ya, juga. Pak, support untuk semua. Ini ya kita alumni Invia ngerti banget lah ya soal ini. Tapi setelah dipikir nih, kalau sekarang mati nih kayaknya. Cuman rely on sama placement, endorse gitu ya. Itu nggak relevan lagi. Kalau nggak sekuat itu brandnya susah tuh. Hmm. Ibu-ibu tuh salah satunya tuh kayak Struggling karena di situ. Iya, struggling. Kayaknya turun 30-40% tuh. Harus cari cara lain. Nah, sekarang kalau ini media di tengah, bisnis media berarti media IP ya. Dijadiin core bisnis udah nggak relevan, harusnya itu media tuh adanya sebagai salah satu distribution channel. Oke. Sementara Mikir tengahnya model- apa ya mikirnya. Kalau community menurut saya tuh kayak brainstorm gitu deh, Pak. Gimana ya? Kita masih ngelakuin karena kita nggak tahu cara lain. Oke. Nggak tahu ya. Kalau di gue sih kayak gitu. Harus brainstorm ya, dapat. Jarang banget tuh dapat ide bagus pada saat brainstorm gitu. Tapi kenapa dilakuin? Karena kita nggak tahu cara lain. Dapat ide bagus biasanya lagi gitu kan ya. Lagi nyetir. Lagi momen abis nyetir berhenti gitu. Iya. Momen-momen di mana kayak apa namanya andi-banding tas lah, cuci piring, yang Ya, badan occupied tapi kepalanya Masuk. enggak. Nah, Itu momen badan rileks itu biasanya. Iya, ininya nggak kerja keras gitu. Terus kalau community menurutnya sama tuh kenapa masih ngelakuin karena nggak tahu cara lain. Kan common unite ya, bersatu karena sesuatu Ya. gitu. Kalau sama brand nggak bakal seloyal itu sih. Oke. Kalau sama brand berarti namanya bukan komunitas. Supposed to be harusnya namanya fans. Oke. Nah, Sampai fans tuh pada baru fans tuh ya, nempel. community, misalkan kayak NMAX gitu ya, bikin community kayaknya ngapain ya? Mau Dia harus beli fans, fan base ya. Enggak juga, aneh juga tuh. Misalkan contohnya si NMAX itu ya, mau beli NMAX 2 emang tujuannya bikin ini kan apa ujungnya masih ke samping Sales gitu ya? Ya enggak juga. Mau beli spare part kayaknya online atau pinggir jalan ya kalau mau apa custom. Kalau misalkan mau benerin ya nggak ada tanpa komunitas juga paling keberes gitu ya. Apa nih ya berarti ya harusnya fans. Ya makanya yang kayak Ducati, Harley tuh ngelakuin hal yang gitu tuh. Ada ditato brand, Pak. Ya. Karena dia fanatik banget Iya, akhirnya. ada orang nato brand. Toyota kan nggak ada ya. Itu kayak fans, tengahnya tuh fans. Gimana kita nge-serve fans. Baru
media, baru ada produk lain, turunannya merchandise, baru tuh event segala macam. Baru oh ini nih harusnya nih yang lebih sustain. Oke. Kalau media bikin bisnis baru jadinya pivot, Iya. bukannya leverage. Bisa nih. Iya gitu lah. Jadi revenue-nya lebih apa quote and quote liar ya, jadi bisa banyak. Kalau media kan gitu-gitu aja. Iya. Tapi dalam perjalanan teori-teori yang tadinya fix berubah juga ya karena situasinya juga berkembang ya. Iya. Itu teori juga ya. Tapi bukan berarti kan Belum jadi baca dan teori nggak penting juga kan? Ya, Ya, kadang kan bawa pattern kan, ngerti atau setidaknya kayak Iya. tadi lo cerita yang 1 million weekend itu tadi. Iya, betul. Itu kan sesuatu yang lo bisa kerjakan karena emang polanya udah ada tuh. Kalau lo nggak melakukan sebenarnya itu, nggak ada yang baru ya. iya kan pola itu kan emang pola kan sebenarnya kita. Pola, flow. Ya, tinggal kita merespon situasi yang berubah ini. Iya. Situasinya direspon dengan cara apa? Iya, Adapt-nya kayak apa? bener, pivot, adapt. Kita lagi pebisnis ya, apalagi skillnya selain Adapt. iya, sih gitu. Kalau kagak mah die. Nah, lo sebagai bapak-bapak, apa yang bisa lo katakan kepada bapak-bapak yang baru mau jadi bapak-bapak? Agensi ini kan, sabar. kalau Sabar. jadi bapak-bapak kan pasti ngalami juga dan dikasih nasihat juga pasti kan? Ada dua sisi ya, ada sisi ngawang lah, tapi yang penting juga wisdom lah. Oke, Wisdom. Sabar. Oke. Banyak ujian di depan. Please bapak-bapak. Sabar, udah kontrol emosi, udah jangan lagi tuh berantem di jalanan gitu tuh. Terus deketin sama agama, kenalin Allah, kenalin Tuhan lo. Terus belajar sayang orang. Nggak ada yang ngajarin, tapi kita mesti belajar sendiri. Kalau realistisnya harus jago earning. Harus jadi provider yang bagus. Baik. Untuk keluarga. Karena dari situ, ini kalau kuat, insya Allah dah. Kalau ini Timpang gitu ya. spiritual sama mental kuat, diimbangin sama skill nyari uang, udah beres insya Allah dah. Kalau nggak kuat atau nggak imbang apa resikonya? Misalnya salah satu Ini- kuat, salah satu lemah. Misalkan berarti berapa probability ya? 4 ya? Ini jago sabar Oh ya, punya wisdomnya duit. kuat. Nah, Punya itu duit. satu tolak belakang tuh. Sabar, ibadahnya kuat, imannya itu nggak punya duit, ya susah juga ya. Ininya lemah, spiritual, kuat banget. ininya gini. Wah, itu ngaruh banget ke hubungan ke keluarga sih tuh. Anak nggak dididik, ya Oke. nggak kuat fondasinya. Mungkin nanti kehadiran bapak nggak ada tuh, ada daddy issue mungkin. Oke. Ini nggak ada, ini nggak Fatherless. ada. Wah, itu Waduh, berat tuh. bagi laki-laki itu nightmare itu. Iya, mungkin biar ini ya lebih berat lagi didengar ya, kayak sebenarnya kita lagi merancang generasi berikutnya. Kok jadi lebih berat ya? Gimana caranya lebih better generation tuh ada di bapak-bapak juga sebenarnya. Kok jadi nggak lebih ringan? Tanggung jawabnya tambah gede. Tapi pengalaman bahwa lo merasa bahwa tanggung jawab lo besar sebagai bapak-bapak, kapan itu? Pada saat lahiran, milih sekolah, sama ini sih pada saat nyiapin dia udah akil balik ya. Oke. Itu pendampingan ya. Ngobrol. Iya. Anak cowok cewek? Cewek dua-duanya. Oh. Harusnya 3, yang nomor 2 keguguran pasti di perut pas saya kena COVID tuh, stres kayak istri saya. Jadi gapnya jauh banget tuh. Ya, Satu kalau nggak salah ya 10 tahun umurnya nih. Yang satu lagi umur 2 ya. 2. Saking bapak-bapaknya nih yang peduli istrinya berarti. Penting earning aja nih, dapat. Bener kan ya? Bentar. Wajib belajar 6 tahun. Ya. Sekarang dia kelas 4, bener 10 tahun, Pak. Selisihnya ya. Tapi proses untuk kemudian ngerasa bahwa oh ini tanggung jawab, sesuatu yang harus diimbangkan antara tadi yang ideal, yang wisdom tadi dengan yang praktikal, yang finansial aman itu tercapai dalam waktu bersamaan atau ya naik turun juga? Naik turun banget. Setelah 40 berasa banget spiritual tuh Penting, pegangan matters. yang penting banget. Soalnya abis ini kemana ya kalau Ya. nggak akhirat ya.
Memento mori. Memento mori ya. Aduh, kalau nggak inget mati mah dunia. Dulu apalagi Alibaba kan ya. Itu kerja kayak Wah, apalagi kan mereka kagak ada agama ya. Beneran kagak ada Pak, lagi ngobrol kan pada ngerokok ya. Lo tau nggak kalau gua anggota Partai Komunis bisa ngobrol yang lain kali ya? Nah itu gue ada tim gue di Kompas yang kemudian dia resign kerja ke sebuah perusahaan Cina punya dan ampun-ampunan. Iya. Karena meeting kan beda waktu segala macem kan. Oh di sini tetap. Iya, tengah malam dan sebagainya. Beda 2 jam doang kan? Iya, tapi kan tetap kan beda itu sesuatu. Benar. Dan itu membuat dia kayak exhausted terus kemudian dia resign juga akhirnya. Iya. Ada hari di mana harus kerja keras tuh kayak 9 ketemu 9 terus 6 hari 996. Sabtu masuk. Oke. Tapi untungnya kan dikasih makan ya. Iya. Capek. Iya. Tapi ngebentuk sih alhamdulillah. Tapi untuk proses menjadi sesuatu kan butuh benturan-benturan kayak gitu ya. Ya sekarang mah ketawa ya, pas ngalamin ya boro-boro. Ampun deh, ini kayak gimana? Nggak ada pilihan kan juga. Minggu pertama kerja pengen saya dagor bos saya itu. Saya dagor, saya nganggur nih. Kan? Hampir udah mau dipisahin sama country manager. Udah jangan berantem, parah banget. Ya. Kamu jadi dia bisa bahasa Indonesia, dia udah 3 tahun di sini. Kamu kerja apa aja kok nggak selesai gitu. Kamu 18 jam. Perasaan kontrak cuman nggak segi. 8 jam lah Pak. Bangun gini udah. Pas udah tahan, udah deh. Apa konsekuensi? Bisa telepon, sudah dari di bawah di parkiran. Namanya Freddy ya. Freddy, abis ini kamu ngomong apa, gue nurut deh. Udah. Tapi momen itu tadi ya, teman meninggal lalu kemudian ditelepon pas hari pemakaman itu mengubah cara melihat dan kemudian menata lagi. Iya. Itu lu usia berapa? 30-an awal. 30. Iya, itu momen-momen 5 tahun di Alibaba tuh rasanya kayak 30 tahun. Iya beneran. Apalagi pas di Cina. Oh, lu pernah sempat ke sana? Berapa lama? Sebentar. Itu aja kayak ada pengalaman ini, kita berenang yuk, diajakin sama si Freddy itu. Berenang, gue bayangin gitu, seru ya. Gitu. Kagak ada, orang Olimpik, orang serius banget kayak besok lomba. Sampai segitunya, momen untuk liburan pun, wah ngeri. Kayak rasanya pekerjaan. Mallnya gede banget, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Itu di mana Cinanya, Di? Aduh, mana ya? Kotanya, atau provinsinya? Yang bukit dibeli tuh, yang banyak orang kaya baru. Hangzhou apa? Karena bukan. Teknologi company banyak di situ? Situ dah. Aduh lupa lagi namanya, bukan yang di pusat. Bukan. Yang pusat kan rumahnya tengahnya si rumahnya Jack Ma di kayak kelilingin Apple itu tuh. Silicon. Terakhir nih, kalau untuk lo membayangkan atau persona, bapak-bapak ini kalau dikategorikan orang, itu kira-kira siapa? Atau Bapak ini? Sosoknya siapa? Atau ya kita berlima sih, kita berenam. Orang nggak bisa satu ini ya. Karena ada beberapa persona yang dimunculkan ya. Iya. Sempat mikir Brad Pitt gitu ya, tapi dia kayaknya hubungan rumah tangganya nggak kacau balau nih. Anaknya agak beresiko ya mengidentifikasi dengan orang yang masih ada tuh ya. Iya. Ya udah paling bener ya kita berenam. Sekarang udah bertiga sih yang ngurusin, yang jadi sering muncul kan. Dan stay true di situ kan. Iya. Ya, kayak nggak ada keinginan untuk memoles, tapi ya udahlah begini adanya. Dan kayaknya Auden malah lebih menerima ya gitu. Iya, alhamdulillah grow terus sih. Thank you James. Kurang lebihnya ya udahlah. Makanya susah-susah. Enggak lah. Saya takut kelihatan bodoh. Tapi buku tuh menarik sih. Gue kadang-kadang, ya barusan kan kita lihat ada menteri yang, gue nggak pernah buku karena nggak ada buku yang bisa menyelesaikan persoalan hari ini. Iya emang nggak ada yang gitu kali. Kalau gue baca buku itu emang patternnya atau pengalaman yang kemudian diinternalisasi jadi sesuatu kan wisdom yang keluar. Benar. Misalnya lebih hati-hati, lo jangan kelamaan berpikir, lo tes dulu baru bekerja, jangan cuma asumsi doang. Itu kan nilai-nilai dari buku dan itu tiap masa, tiap saat ada problem itu yang bisa dipakai kan. Ilmiah banget sebenarnya ya kalau dibikin mah ya. Iya. Ya, paling gagal ya, tapi ada ikhtiarnya ya. Iya, dan itu kan menjadi kayak bekal kita untuk merespon perubahan kan. Iya benar. Kalau buku-buku yang tadi baca kan kayaknya ini mempengaruhi James mengambil pilihan di bisnis, lalu mengembangkan IP, pakai A/B testing, itu kan karena buku-buku tadi kan.
Ya sama sadar kalau saya bodoh ya. Penting Gitu, itu. Bang Uji. Nah, ciri-ciri orang yang baca buku sadar dia bodoh atau emang dia bodoh, jadi emang harus banyak. Emang yang berdua. Wah kacau itu. Nggak kebayang kalau kagak baca kayaknya apa ya? Mhm. Kayak nggak ada landasan yang proven ya. Karena Iya. kan biasanya itu internalisasi pengalaman orang Ah itu berdasarkan benar. riset Nggak atau usah bahkan dikalaluin ya. iya. Dan kita singkat kan, misal 2-3 jam kelar, oh dapat Ada audiobook lagi audiobook untuk bisa membantu kita Audible, berpikir iya, juga. benar. Dan biasanya mah konfirmasi sejumlah hal yang kita alami juga yang kita belum menemukan abstraksinya kan. Iya. Oh ini nih yang gue alami ternyata dipahami seperti Bener. pemikiran itu. Bener. Berawal dari Khalil Gibran berarti lah buku-bukunya. Iya. Orang baca kayak, wah, mabok apaan dia ya dulu. Tapi emang itu masa remaja kalau ketemu Khalil Gibran tuh ngerasanya Wah. kita pujangga banget. Romantisan ya. Wah, bener ya. baca Sayap-sayap itu. patah. Aduh. Malu ya kalau diinget. Tapi ada yang bagus banget yang ini, yang di jalan-jalan di kebun itu tuh. Kepake Dia banget ceritain. sekarang. Tuh, ya. Ambil bunga yang paling bagus. Thank you, James. Sama-sama, Pak. Raden Gatot Prabowo. Subroto. Hampir. Lahir di Gatot Hampir. Subroto. Hampir. Tapi Prabowo-nya bawa berkah lah. Insya Allah. Thank you ya. Sama-sama, Pak. Lanjutin kopinya. Boleh. Tadi ada Anto, mana ya Anto? Ada di dalam. Nah. Itu yang kalau ditarik kulitnya nggak balik. Itu Coba. dia remaja vintage berarti. Iya. Jam 9 udah tidur ya, Pak.